Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 29 Oktober 2021. Saya akan membahas saham untuk hari Senin tanggal 1 November 2021. Oke, teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu intro yang akan jalan ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake loaning group, fake group seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, hari ini beberapa saham mulai reversal, tetapi closingnya jelek. Namun ada beberapa saham juga yang kemarin juga sempat saya bahas, hari ini pergerakannya masih bagus. Baik, kita akan kupas saham-saham tersebut ya teman-teman. Kita akan kupas saham-saham tersebut apa saja yang membuat hari ini indeksnya bisa naik 1%. Oke, kita akan tengok dulu ya tentang support resist dari IHSG kemarin. Di sini saya udah ada chart dari IHSG. Kalau kita lihat kemarin, ini IHSG adalah supportnya ada di 23,6 retracement tuh di 6.510-an. 6.510 hari ini jauh tidak tersentuh ya teman-teman. IHSG-nya cenderung naik dan kenaikannya ini coba kita lihat dia lebih tinggi dari kemarin ya. Dari turun kemarin. Nah, kita lihat ini sudah kembali lagi ke resistan. Jadi garis ini, garis yang saya bikin ini adalah resistan kemarin teman-teman. Itu kisarannya di 6.581. Sedang closingnya dari IHSG hari ini adalah 6.591 atau sekitar 10 poin di atas resistan ya. Oke, kita tengok saham-saham yang bergerak hari ini apa saja. Kalau kita lihat ada Arto jelas 4% ya. Terus kemudian United Tractor, kemudian yang cukup besar lagi ada TBIG, ada Mega, kemudian ya, kalau kita lihat dari 10 besar sih hanya TPIA, Arto, BMRI itu aja teman-teman yang mendukung IHSG supaya tidak turun lebih dalam. Oke, kita akan tengok dulu teman-teman kondisi saat ini seperti apa. Kita akan mulai dari saham BNI teman-teman ya, saham-saham perbankan. Tadi saya lihat memang secara umum saham-saham ini gerakannya maksud saya terbagi dua ya. Ada yang dia awalnya opening naik kenceng, namun kemudian closingnya turun atau istilahnya orang sekarang bilang ngeprank seperti itu ya, di prank saham. Tapi ada beberapa saham di sektor-sektor yang juga menarik ya. Kita akan tengok aja langsung. Nah, untuk saham finance ya, kita lihat dulu BNI. Nah, tadi juga saya lihat BNI ini sempat di 7.175 ya, padahal saya kemarin masuk di 6295, 69 maksud saya bukan 6295. Sekitar 6950, 6925. Fast trade aja sih teman-teman, tapi kenanya kejualnya di 7050, 7075-an. 7075-an dan hari ini sebenarnya saya mau antri lebih dalam, ternyata nggak dapet. Maksud saya mau antri agak-agak di bawah lagi, nggak dapat, malah dia naik. Tadi sempat saya lihat kok udah tinggi banget di 7175, tapi closingnya ini justru di 7000 lagi teman-teman ya. Walaupun masih di atas supportnya ya, karena supportnya di 6975. Oke, berarti ini masih aman pergerakannya untuk BNI ya, masih di atas support pertamanya. Kemudian juga untuk BMRI juga teman-teman bisa ngelihat ini candlenya. Tadi sempat hampir nyentuh di 7325 tapi kembali lagi. Ya kembali lagi walaupun nggak lebih rendah dari kemarin tapi kan turun seperti itu. Sepertinya market masih belum pede teman-teman ya untuk pegang barang. BBRI juga masih belum kuat naik ya. Mau ngetes, mau naik lah seperti itu tapi nggak kuat jadi dia turun lagi. Nah, kalau BBTN kemarin memang udah sinyal bagus, sehingga hari ini sinyalnya dia lanjut bagus. Jadi ini untuk BBTN ini, perhatikan yang warnanya biru ini, kemarin di support pertama aja nggak ditembus, hari ini naik lagi. Jadi ini oke banget pergerakannya masih. Kalau BDMN kemarin sentuh 50 retracement, hari ini sudah mulai ada
doji, berarti konfirmasinya besok Senin untuk BDMN. Nah untuk agro tadi saya sampaikan bahwa ini barang lari lebih tinggi ya, namun sama juga closingnya dia masih di bawah resistan yang umum dilewati selama 3 hari ini. Kalau resistannya yang tertinggi hari ini 2180, closingnya dia di bawah high 3 hari yang lalu ya teman-teman. Ya kisarannya ya dia di support pertama lagi lah di 2-3 retracementan. Itu untuk agro. Oke, kemudian untuk agro pasangannya adalah Breeze. Seperti apa pergerakannya? Oke, Breeze masih biasa aja, dia berada di support dari downtrend uptrend price channelnya. Nah, BTPS kemarin yang sudah kembali naik, namun hari ini masih belum naik lebih tinggi lagi ya teman-teman, masih agak-agak males seperti itu. Untuk BNGA dia masih ya nggak kemana-mana sih, istilahnya seperti itu. BWKP juga sama. Oke, kemudian kita tengok untuk bank-bank digital teman-teman, bank-bank kumpulan bank-bank digital ya. Ini BNLI juga tidak ada yang menarik, AGRS juga, Baca juga nggak ada, BNBA nggak ada semua teman-teman, BABP. Oke, semuanya nggak ada yang menarik. Arto aja, kalau Arto memang beda ya pergerakannya. Ini hari inilah dia Arto yang menyumbang kenaikan, mengkontribusi atau menjaga ISG tidak turun dan bahkan naik ya, karena porsinya cukup besar di indeks. Untuk BEX ini sudah ada turning tapi masih di bawah 70-an. NPC, BBHI yang kemarin naik kenceng ini juga kisarannya masih 0 sampai 23 aja. Kalau yang lain-lainnya saya rasa nggak ada. BJTM yang ini BJTM, dia untuk BJTM ini dia sampai 61 tapi langsung naik lagi melibas 50 38 23. Ini emang barang kencang juga kalau lari ya. Oke, kemudian BJBR masih belum kalau BJBR, jadi BJTM aja teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya lanjutkan saham berikutnya adalah Astra. Oke, ini Astra juga yang termasuk tadi naik teman-teman, terus turun ya. Kita lihat di tick chartnya. Kita lihat di tick chartnya seperti ini ya. Dia sebentar saya ambilkan tick chartnya ya di sini. Opening adalah di sini, opening di sini di bawah. Opening di Oke, sebentar ya teman-teman. Untuk Astra saya bukakan ininya. Astra opening tadi tanggal 29 ya. Opening dia masih di bawah di sini, terus ditarik naik sampai ke atas. Sempat 2 kali ya. Naik turun, naik lagi turun lagi, dan closingnya turun lagi ke bawah, sehingga kalau kita lihat chartnya jadi nggak menarik ya, karena turun lagi ke tempat semula. Aces juga sama ya, masih hitungannya masih turun lagi. Unilever juga teman-teman bisa ngelihat ini sempat ada kenaikan, tapi dia turun lagi, nggak kuat. Indofood malah lebih rendah, maksudnya menyentuh low-nya kemarin dan close-nya di low ya. CBB walaupun sudah ada kenaikan tapi masih belum signifikan. Sektor energi Medco dia mulai ada rebound ini di 50 retracement, perhatikan. Elsa juga mulai ada rebound tapi dia cenderung melemah. Untuk Akra sendiri kemarin sebenarnya udah mentok ke sampai 50 retracement. Hari ini naik lebih tinggi tapi gagal menembus 38 retracement. Jadi masih menjadi resistannya ya 38 retracement tuh. Kemudian perusahaan gas ini hitungannya sama sih, nggak ada kemana-mana dia. Kemudian sektor yang saya bilang kemarin koreksinya tipis saja yaitu sawit. Hari ini kemarin koreksinya kan hanya sampai 23, kecil banget, dan memang bener akhirnya hari ini dia tembus high-nya. Tembus high-nya berarti gunakan lagi resistan yang di kiri, resistan yang tren turun besar, yaitu nanti akan ketemu di 10.900-an itu resistan ya teman-teman. LSIP juga sama, dia mulai rebound setelah mantul dari 38 retracement teman-teman. Kita lihat SIM juga sama pergerakannya, jadi sektor sawit ini masih sangat menarik ya. Gerakannya SSMS juga sama, semuanya Astra Glostari, LSIP, SIM, SSMS semuanya naik, BWPT pun juga naik teman-teman ya. Sektor ini kalau bergerak lihat aja leader sektornya ALI, kalau ALI bergerak
Yang lainnya biasanya ikut bergerak. Kemudian saham batubara untuk Harum, dia masih untuk Harum ya dia masih di 7.600-an teman-teman, nggak kuat di 38 nih, dia memang ada target sampai ke 67. 61 retracement. Untuk Adaro dia udah rebound sampai 50, tadi overshoot sedikit tapi udah kembali lagi ke atas 50 teman-teman. Target terdekatnya ada di 1723 untuk Adaro. Sedangkan untuk ITMG masih turun, targetnya adalah di 61,8 retracement teman-teman, di 19.000 ya. PTBA ini pergerakannya jadi gini ya. Memang dia ada target ke 61, tapi kemarin belum nyampe, naik lagi. Hari ini maksudnya belum nyampe, naik lagi. Sehingga resistannya di 2700. Indika energi dia masih turun teman-teman, ini targetnya di 61 retracement di 1720. Kemudian untuk PTRO, nah dia mulai rebound ya, dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 38, dia mulai rebound teman-teman. Supportnya ada di 2490, resistan di 2640. Doi juga sudah mulai ada tanda-tanda rebound ya teman-teman. Ketika dia turun sampai dasar di hijau ini, trennya udah habis, dia mulai ada rebound. MBSS juga perhatikan nih, mulai ada rebound walaupun belum naik lebih kenceng. UJNTR juga sudah mulai rebound ya. Targetnya dia di 61,8 udah kecapai, yaitu di 23.160. Kemudian untuk sektor konstruksi, terlihat hari ini mulai ada rebound lanjutan dari yang kemarin teman-teman ya. Ini koreksinya hanya sampai 38. Untuk Wika juga ini sama sih, cuman nggak begitu jelas seperti Adi. Nah kalau untuk PTPP ini kelihatan lebih jelas, rebound juga di 38 retracement. Ini untuk WSKT dia mulai rebound di 50 retracement. Kemudian untuk sektor properti, kemarin kan rebound ya, ini untuk BSDE ini melanjutkan kenaikannya. Ini tren turunnya ini udah maksud saya koreksi dia sampai 50 retracement ini udah naik ya, karena kemarin tandanya ini udah kemarin, hari ini melanjutkan kenaikannya. Pakuan Jati sinyalnya nggak begitu sebagus BSD tadi, tapi dia naik juga, bertahan di atas MA 200-nya. Untuk Asri sama juga bentuknya teman-teman ya, walaupun belum berhasil menembus 50 retracement yang ada di 38 retracement yang ada di atasnya ya. SMRA ini terkoreksinya kemarin kan hanya sampai 38, lanjut lagi naik tapi masih belum kuat. Untuk sektor telekomunikasi, Telkom koreksinya sedikit aja, ini sudah mulai naik lagi. Nah, Indosat yang kemarin bagus naik menembus midband dari uptrend price channel, justru ini keluar turun lagi. Nah, ini kebalikannya adalah XL yang terkoreksi sampai 38 retracement kemarin, hari ini udah mulai naik, resistannya dari 3010. Nah, ini yang paling bagus friend ya. Friend pergerakannya sudah 5 hari naik terus. Setelah ada sinyal reversal 6 hari yang lalu, 6 hari bursa yang lalu. Bagi teman-teman yang ngikutin channel saya pasti akan tahu yang mana yang akan rebound ya, karena saya bahas berulang-ulang. Untuk sektor metal itu kemarin sudah ada sinyal, ini Antam. Hari ini melanjutkan kenaikannya tapi nggak pede. Untuk Inco juga sama, kemarin udah ada rebound. Tanda-tanda pelemahan penurunannya ini udah mulai lanjut. Yang bagus adalah TINS, sinyalnya begitu kentara, kemarin rebound, hari ini lanjut lagi. Nah, untuk MDKA sudah mulai rebound juga tapi masih belum begitu maksimal ya reboundnya. Untuk TKIM, INKP juga sama ya, dia terkoreksi kemarin tuh sampai 38 tapi ini mulai ada kenaikan. Untuk INKP juga sama nih, bagi teman-teman penggemar nih yang sudah antri di 38, yaitu di 83, ini udah 8475. Untuk saham tol ini masih terkoreksi sampai 50 retracement ya teman-teman.
Nah, kemudian kemarin yang saya bahas saham semen yang biasanya naiknya memang agak beda. Ini kemarin ketika sektor yang lain naik, dia nggak naik, nggak begitu kenceng seperti itu, malah terkoreksi. Dan sekarang ketika sektor lain mulai koreksi, nggak manggung seperti itu, maka sektor ini semen ini justru dia naik ya. Ini SMGR naik lebih kenceng malahan ya ini. Kalau kita lihat SMGR berhasil menembus 23,6 retracement atau di 8.940-an, itu resisten pertama. Asa udah mulai ada 2 hari ini kelihatan ada pelemahan, teman-teman perhatikan. Dia berada di atas 61,8 retracement ya. Untuk ERA akhirnya melanjutkan kenaikannya ya, hari ini melanjutkan kenaikannya. Sempat sentuh di resisten dari uptrend price channelnya. Nah, untuk saham ini masih agak membingungkan teman-teman ya. Ini sebenarnya saya kemarin masuk cukup banyak di 490, tapi gerakannya masih seperti ini ya. Gerakannya masih sideways seperti itu ya. Nah, ini yang bagus, MTK masih pegang saya. Ini pelan tapi naik, dan naiknya ini kebiasaannya adalah di akhir market. Yang masih melanjutkan, yang masih bagus seperti grup MPPA teman-teman ya. Ini walaupun MPPA sendiri nggak kenceng, tapi kita lihat MLPL-nya mulai roundingnya mulai kelihatan ya hari ini. LPPF sih dia lebih tinggi naiknya, cuman dia turun juga seperti ini. Jadi agak galau sekarang teman-teman megang barang kalau pergerakannya extra volatile seperti ini. Untuk MLPT ini dia masih ketahan di 23,6 retracement. Ini supportnya dia dalam tren turun itu. MTDL yang kemarin sempat saya bahas naik kenceng, ini barang hari ini lemah-lemah aja 2 hari ini. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, nggak banyak ya teman-teman, karena sesi 2 saya banyak di luar. Tadi ada keperluan sedikit yang harus saya lakukan di luar. Tapi saya mantau aja seperti itu dari HP aja. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.